Selamat malam, saya ucapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian. Malam hari ini kita akan melanjutkan pemahaman Alkitab, tapi sebelumnya kita akan masuk dalam doa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada dalam sorga, kami datang kepada Engkau menyerahkan pendalaman Alkitab yang akan kami adakan sepanjang 1 jam. Engkau sendiri akan menyertai kami hingga banyak berkat yang boleh kami peroleh lewat pemahaman Alkitab ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan mengenai ciri-ciri hikmat Tuhan. Ini bagian keempat. Dasar dari pemahaman Alkitab ini dari Yakobus 3 ayat 17 sampai 18. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik. Tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Nah, ada dua istilah yang akan kita bahas sepanjang pemahaman Alkitab ini, yaitu mengenai tidak memihak dan tidak munafik. Nah, di dalam ayat 17 di sana dikatakan ciri daripada hikmat dari atas adalah yang keenam adalah tidak memihak. Itu dalam bahasa Yunani disebut dengan adiakritos. Adiakritos itu menunjuk pada sikap yang konsisten. Sikap yang teguh, tidak gampang berubah. Bukan plan-plan ya, sebentar A, sebentar B. Tidak, tapi dia konsisten dengan pendiriannya, dengan imannya. Nah, saya akan coba membacakan untuk saudara Yakobus 1 ayat 6, ini mungkin bisa membantu mengenai apa yang disebut adiakritos. Hendaklah ia meminta dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Nah, di sini Yakobus menjelaskan kepada jemaatnya, dia berkata, iman itu jangan bimbang seperti gelombang laut yang bergerak ke sana ke sini. Ya. Seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan. Jadi kita masih konsisten, kita mesti ketika kita beriman, itu jangan menjadi luntur iman kita. Nah, salah satu penghalang atau yang bisa membuat iman kita luntur itu adalah fakta kenyataan yang berat. Artinya ketika seseorang menghadapi masalah yang berat, masalah yang terasa dirinya tidak bisa mengatasi, disitulah letak bagaimana konsistennya iman. Apakah kita bisa konsisten atau tidak. Nah, saya akan bacakan Matius 14 ayat 26 sampai 29. Ini mengenai bagaimana iman itu konsisten tetapi enggak lama kemudian iman itu berubah. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu, lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Jadi ada peristiwa yang luar biasa yang terjadi ketika
Petrus ada dalam kapal dan lalu dia ragu apakah orang yang ada berjalan di atas air itu adalah Yesus. Dia berkata, aku mau datang ke situ. Lalu Yesus berkata, datanglah. Nah, di sini letak iman daripada Petrus. Dia turun dan bisa berjalan di atas air. Ini mujizat yang luar biasa. Karena ada hukum gravitasi di mana seseorang yang ada di air akan tenggelam. Tetapi kita melihat bahwa Petrus bisa berjalan. Jadi ketika iman itu terarah pada Yesus, tidak terarah kemana-mana, hanya pada Yesus, maka ia bisa melakukan hal yang spektakuler. Nah, kita lalu lanjutkan lagi. Masih dalam Matius 14 ayat 30 dan 31. Tetapi ketika dirasa tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Nah, saudara perhatikan, ketika dirasa tiupan angin, ini menunjuk Pak Petrus sudah tidak lagi fokus pada Yesus. Hingga tiupan angin, percikan air terasa di badannya. Di saat itu logikanya mulai, aku kan di lautan. Lalu dia tenggelam. Nah, di sini kita melihat Petrus itu adiakritos, teguh dalam iman, hanya sesaat. Tapi pada kesempatan yang berikutnya, dia tenggelam. Itu sebabnya kita sebagai orang percaya perlu menjaga, memelihara iman kita. Karena iman itu bisa satu saat kuat, satu saat itu luntur. Saya akan lanjutkan lagi. Tekanan yang terus-menerus akan bisa membawa seseorang itu imannya luntur. Saya akan bacakan untuk saudara 1 Samuel 27 ayat 1. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel. Dan aku akan terluput dari tangannya. Nah, di sini kita melihat satu hal. Daud itu diuber oleh Saul itu lebih dari 10 tahun. Ya. Mungkin sekitar 13 tahun. Ya. Jadi setelah dia diuber untuk waktu yang lama, senantiasa ada dalam mara bahaya, dekat dengan maut. Dan itu tidak kunjung berhenti, terus menerus lebih dari 10 tahun. Akhirnya iman daripada Daud luntur dan dia berkata, aku mau pergi ke negeri asing, ke Filistin, supaya di sana aku bisa tenang, Saul tidak akan mengejar aku lagi. Nah, di sini kita melihat satu hal, bahwa Daud sudah tidak lagi berharap pada pemeliharaan, penjagaan Tuhan. Dia mulai ragu akan nasibnya. Dan itu sebabnya karena dia tidak mengandalkan Tuhan, maka dia pergi ke negeri lain. Nah, di sini kita melihat apa yang disebut adiakritos tidak terjadi pada Daud. Ya. Walaupun pada awalnya dia persis seperti Petrus berharap akan pemeliharaan Allah. Tapi kalau itu terus menerus terjadi, iman bisa luntur juga.
Itu hal pertama yang saya sampaikan kepada saudara. Pak Gunawan, topik kita pada malam hari ini masih berkaitan dengan hikmat yang dari atas, ya. Dan hikmat yang dari atas itu adalah adiakritos yang barusan saja dijelaskan, yang berarti bahwa kita tidak goyah tetapi kita teguh. Ya, kemudian tadi dari contoh Daud dan dari contoh Petrus itu mengenai bahwa kedua orang ini ketika mereka melihat kepada fakta, kepada kenyataan yang terjadi, kemudian iman mereka menjadi goyah, ya, menjadi goyah. Saya rasa ini pengalaman yang bisa terjadi atau mungkin banyak terjadi di tengah-tengah orang percaya. Ya, ada satu saat di mana kita benar-benar percaya bahwa Tuhan itu pasti menyertai, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar begitu. Tetapi kita kan tidak bisa lepas dari fakta di sekeliling kita. Jadi ada pergumulan antara fakta bahwa persoalan itu ada dan fakta bahwa Tuhan Yesus itu sanggup menolong. Tetapi kelihatannya lebih kuat. Yang menarik adalah fakta bahwa persoalan itu terlalu berat, ya, sehingga kemudian kita bisa menjadi goyah, tidak adiakritos, ya, tidak teguh, tidak konsisten di dalam iman kita. Nah, saya rasa kan kita sebagai orang percaya tidak boleh begini ya Pak Gunawan, ya, kita harus beriman kuat kepada Tuhan di dalam permasalahan, bukan cuma di dalam permasalahan yang kecil, tetapi di dalam permasalahan yang besar seperti yang dialami oleh Petrus dan dialami oleh Daud, ya. Tapi faktanya kan kadang-kadang sulit untuk kita tetap teguh ketika persoalan itu begitu berat atau bahkan begitu lama kita doakan tetapi sepertinya tidak ada jalan keluar. Bagaimana Pak Gunawan supaya kita ini bisa adiakritos, ya. Kita memiliki hikmat dari atas, mempunyai pendirian yang teguh, khususnya di dalam iman kita kepada Tuhan. Ya, jadi hal yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kita selalu mengingat, mencatat, bukan saja di buku tetapi dalam hati dan pikiran pertolongan-pertolongan Tuhan yang besar. Karena pertolongan besar itu berarti masalah yang kita hadapi juga besar. Ya. Tetapi sebaiknya kita juga yang kecil sampai besar kita mengingat. Ya. Jadi ingatan akan pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita pada masa lalu akan membuat kita kuat menghadapi masa depan. Nah, sebagai contoh saya bisa sampaikan bahwa ketika Daud hendak bertempur dengan Goliat, Raja Saul maupun prajurit-prajurit tidak percaya bahwa Daud mampu mengalahkan. Tapi Daud berani dan beriman untuk menghadapinya. Nah, dia berkata kepada Saul, singa dan beruang sudah aku kalahkan. Apalagi orang ini bersama dengan Tuhan pasti bisa. Jadi kita melihat di sini bahwa Daud memakai masa lalu, bagaimana Tuhan menolong ketika berhadapan dengan singa, ketika berhadapan dengan beruang. Masa lalu yang luar biasa yang terjadi dia ingat terus. Hingga ketika menghadapi Goliat, dia bisa dengan yakin pasti bersama dengan Tuhan akan terselesaikan. Itu hal yang pertama. Jadi kita mesti mencatat perkara-perkara yang Tuhan lakukan atas hidup kita. Ya. Kita pun kalau kita menghadapi masalah yang berat, yang rasanya tidak mungkin teratasi lalu bisa diselesaikan, kita akan juga iman kita akan tumbuh. Lalu yang kedua, itu berdasarkan Roma pasal 10, di sana dikatakan, iman datang karena mendengar firman. Jadi kita tidak bisa tidak pernah dengar, tidak pernah baca firman,
lalu kemudian iman kita teguh. Ya. Jadi kalau pengalaman masa lalu pertolongan Tuhan yang luar biasa tidak kita catat, lalu kita lupa. Lalu kita tidak pernah baca firman Tuhan, kita tidak pernah mendengar firman Tuhan lewat kaset, lewat radio, lewat televisi. Bagaimana mungkin iman kita jadi kuat? Karena iman datang dari pendengaran. Itu dua hal yang saya pikir bisa menjadi pedoman buat seluruh jemaat untuk bisa tetap teguh. Kuncinya adalah firman Tuhan. Ya. Dan fokus kepada Tuhan Yesus. Ya. Jadi nggak mungkin iman kita menjadi kuat kalau nggak pernah baca firman Tuhan, nggak pernah merenungkan firman Tuhan. Ibadah pun ketika mendengar firman Tuhan, kita sibuk dengan hal-hal yang lain. Entah itu dengan handphone kita atau dengan hal-hal yang lain. Pikiran kita tidak fokus ya. Karena iman itu timbul dari pendengaran. Nah, berkaitan dengan iman timbul dari pendengaran, Pak Gunawan. Ini bagaimana kaitannya dengan karunia iman ya? 1 Korintus 12 kan ada karunia iman, artinya kita mendapatkan iman di dalam sesuatu permasalahan yang sedang terjadi, kemudian Tuhan memberikan kepada kita karunia iman yang benar-benar kemudian kita benar-benar yakin bahwa Tuhan pasti buka jalan dan Tuhan tolong. Ini bagaimana antara kita melatih iman kita dengan firman Tuhan dan karunia iman? Ini memang itu dua hal yang berbeda ya. Jadi karunia iman itu ada Tuhan memberi kepada kita iman yang sedemikian rupa hingga kita walaupun itu nampaknya mustahil, kita yakin betul bahwa itu bisa diselesaikan. Ya, karena ada iman yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Tapi pada umumnya orang yang tidak mendapat karunia iman itu harus membangun iman lewat mendengar firman Tuhan. Jadi ini dua hal yang beda. Yang satu kita yang berupaya dengan membangun firman, dengan mendengar firman, iman kita akan menjadi tumbuh. Lalu yang satu lagi itu Tuhan taruh dalam hidup kita hingga kita menjadi orang yang kuat. Berarti kita tidak boleh mengharapkan ada karunia iman yang diberikan kepada kita ya. Tetapi kita menjadi orang Kristen, orang percaya yang melatih iman kita dan membangun iman kita supaya bisa menjadi kuat begitu ya. Dan itu sebabnya Tuhan kasih kepada kita problem, masalah. Sebetulnya sesuai dengan takaran kita gitu. Sebetulnya ya. Kan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 dikatakan bahwa Tuhan tidak memberi beban, memberi masalah lebih dari kekuatan kita. Nah sebetulnya Tuhan itu dengan mengizinkan masalah datang, itu Tuhan mau kita menjadi kuat. Seperti anak kecil dilatih untuk bawa yang 5 kilo dulu, 7 kilo dulu, 10 kilo dulu dan seterusnya. Beranjak makin berat yang harus dipikul. Nah seperti anak kecil yang dilatih. Tuhan juga suka melatih, tapi kita suka punya pandangan yang keliru terhadap masalah. Oh, ini kenapa aku sudah setia, sudah melayani, kenapa aku masih dapat masalah kan gitu. Itu ya. Itu hal yang pertama. Yang kedua yang saya mau sampaikan kepada saudara-saudara adalah ini. Arti adiakritos itu bukan saja teguh, tapi tidak membeda-bedakan. Ya, sekali lagi, tidak membeda-bedakan. Bisa kaya dengan miskin dan seterusnya. Nah, contoh yang ada itu kita lihat dalam Yakobus 2 ayat 1 sampai 4. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk dalam kumpulanmu dan memakai cincin emas dan pakaian indah
dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk. Dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan duduk di tempat yang baik ini. Sedangkan kepada orang yang miskin kamu berkata, berdirilah di sana dan duduklah di lantai di dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Nah, di gereja mula-mula itu jemaat pada umumnya adalah orang-orang dari golongan strata bawah. Mereka adalah budak-budak yang dibebaskan oleh tuannya sebagai budak. Karena tuannya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka tidak lagi menjadi budak, dilepas. Tapi karena mereka tidak punya keterampilan beragam, maka mereka termasuk strata yang di bawah. Nah, pada gereja mula-mula, orang kaya itu sangat sedikit. Yang menjadi orang percaya pada umumnya orang-orang dari strata bawah. Sehingga ketika gereja dikunjungi atau dihadiri oleh orang kaya, mereka lalu bisa melakukan pembedaan, memperlakukan lebih baik, servisnya lebih baik daripada orang miskin. Nah, ini dikatakan yang satu suruh duduk di tempat yang terhormat, yang satu suruh duduk di lantai. Ya, ini dekat kakiku, itu kan dikatakan duduklah di lantai dekat tumpuan kakiku. Jadi memang pembedaan itu sangat luar biasa. Nah, inilah contoh bagaimana gereja mula-mula jatuh di dalam pembedaan. Tidak melakukan tadi adiakritos. Ya. Dalam sejarah dunia ada yang namanya Mahatma Gandhi. Dia seorang Hindu yang tertarik pada khotbah di bukit. Ya. Jadi dia sangat tertarik dengan berita yang disampaikan oleh Yesus di khotbah di bukit. Khotbah di bukit itu pasal 5 sampai pasal 7 dari Injil Matius. Itu sebabnya satu ketika dia mengunjungi gereja. Gereja di sana kan orang barat yang ada ya. Jadi umumnya rakyat dari India kan Hindu. Namun dia terkejut dengan perlakuan dari para pemimpin gereja itu. Dia tidak dihargai, dia tidak mendapat tempat duduk. Dia disuruh ada di belakang saja untuk mendengar. Akhirnya dia keluar dari gereja dengan sebuah keputusan. Buat apa aku menjadi pengikut Yesus? Kalau pengikutnya ini tidak beda dengan orang-orang Hindu yang lain. Di Hindu kan ada Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, Paria. Ada banyak jenjang dan jenjang satu dengan yang lain itu yang satu lebih terhormat daripada yang lain. Nah kalau di Hindu saja begitu, ya, lalu dia masuk Kristen juga ada perlakuan yang hampir sama. Lalu dia berkata, buat apa aku menjadi orang Kristen? Dan itu sebabnya sampai akhir hidupnya, walaupun menghargai ajaran dari Yesus Kristus, tapi dia menolak untuk menjadi orang Kristen. Ya, jadi pembedaan itu memang sesuatu yang tidak baik. Nah, saya akan lanjutkan dengan satu ayat Kejadian 37 ayat 2 sampai 4. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasanya menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf daripada semua anak yang lain,
Sebab Yusuf itu anak yang lahir dari masa tuanya. Ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka kepadanya dan tidak mau menyapa dengan ramah. Nah, ini pembedaan oleh orang tua terhadap anak. Yusuf dikasihi pertama karena dia anak dari istri yang dikasihi, yaitu Rahel. Yang kedua, karena Yusuf lahir di masa tuanya. Jadi dua hal ini menyebabkan perhatian Yakub lebih besar terhadap Yusuf daripada saudara-saudaranya. Dan di sini dicatat juga bahwa Yusuf memberi jubah yang maha indah, yang tidak diberikan kepada saudara-saudaranya. Nah, di sini yang menimbulkan iri hati. Jadi sikap yang membedakan satu dengan yang lain akan menimbulkan iri hati, permusuhan, dan kalau kita lihat dalam kisah Yusuf, Yusuf sampai dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya. Itu mengenai Adiakritos ya. Berarti orang yang berhikmat atau orang yang Adiakritos itu harus menyadari bahwa perlakuan kita terhadap orang lain itu adalah perlakuan kita terhadap Tuhan. Ya. Jadi kalau kita memperlakukan orang yang di bawah kita itu dengan semau-mau kita, itu berarti kita melakukannya seperti kepada Tuhan. Karena Tuhan kan bilang, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku sakit, kamu mengunjungi dan sebagainya, dan sebaliknya begitu. Kalau kita melakukan yang tidak baik terhadap orang lain, berarti sikap kita terhadap Tuhan juga tidak baik. Betul, Berarti betul. fokus kita harus kita menyadari bahwa perlakuan kita itu sama seperti kepada Tuhan. Dan itu akan menolong kita untuk kita menghargai setiap orang apapun juga status mereka begitu. Kemudian Pak Gunawan, ini juga berarti orang yang bijaksana atau orang yang berhikmat adalah orang yang juga memperlakukan anak-anaknya dengan baik ya. Karena ada orang yang kalau punya satu anak mungkin itu kasihnya akan penuh kepada dia. Tetapi ada orang yang memiliki 2-3 anak, tetapi dia tidak menyadari bahwa dia sudah memperlakukan anak-anaknya dengan cara yang berbeda. Sehingga membuat ada luka di dalam hati anak-anak. Ya, bukan cuma menimbulkan iri hati daripada saudara-saudara yang lain, tetapi membuat luka di dalam hati, dan itu pasti akan dampaknya akan sangat panjang ya. Berarti orang yang berhikmat atau Adiakritos adalah orang yang juga berhikmat di dalam sebagai orang tua ya, sebagai orang tua berhikmat di dalam mendidik anak-anaknya ya. Karena kan kadang-kadang nggak sadar ya Pak Gunawan ya. Karena seringkali orang bilang, aku sama kok, semua tak sayang, semua tak kasih, tetapi anak itu bisa merasakan apakah benar-benar dia disayang seperti orang tuanya sayang kepada kakak atau kepada adiknya begitu. Memang hikmat dari Tuhan itu menuntut kita luar biasa, tidak mudah. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua, itu di sana pada Yakobus 3 ayat 17, bagian terakhir dikatakan hikmat dari Tuhan itu tidak munafik. Itu yang disebut dengan anupokritos. Anupokritos. Jadi tidak munafik itu artinya begini, antara hati, mulut dan tindakan itu sama. Jadi ada orang yang kadang-kadang ngomongnya sama hatinya beda. Nah itu yang tidak boleh ya.
Tapi itu yang sering terjadi antara tindakan dan hati, antara kata-kata dan hati itu berbeda. Ya. Nah, saya akan coba mengajak saudara-saudara untuk melihat Markus 7 ayat 6. Bunyinya demikian, jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Nah, coba kita perhatikan ini kata-kata. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibir, padahal hatinya jauh daripadaku. Jadi ini ada dua hal yang bertentangannya. Memuliakan Tuhan, tapi hatinya itu jauh, tidak mengasihi Tuhan. Ya. Seperti mungkin kalau orang pacaran nih ya, dia masih berkata, aku cinta kamu loh. Tapi sebenarnya hatinya itu tidak pernah ada hatinya itu tidak ada hati untuk orang itu. Hatinya jauh dari orang itu. Nah ini kan dua hal yang bertentangan gitu ya. Nah itu sebabnya Yesaya berkata, kamu munafik. Kamu memuliakan Tuhan, tapi kamu tidak pernah berdoa. Ya, jadi kata jauh dari Tuhan itu menunjuk pertama orang yang tidak pernah baca firman, orang yang tidak pernah berdoa, tapi bisa memuji Tuhan. Artinya hati itu tidak diisi oleh kehadiran Tuhan. Tuhan itu bukan sesuatu yang sering dihampiri. Hingga sebetulnya Tuhan itu tidak mendapat tempat dalam hatinya, tapi dia memuji Tuhan. Itu pengertian pertama. Pengertian kedua, hatinya jauh daripadaku itu bisa menunjuk pada orang yang hidupnya itu tidak berjalan sesuai dengan firman. Dia maunya sendiri, firman bilang A, dia lakukan B. Firman berkata X, dia teruskan dengan Z. Jadi orang yang jalan hidupnya maunya sendiri, tetapi kemudian dia bisa memuji Tuhan. Nah ini kan pujian yang ditolak oleh Tuhan. Suara boleh merdu, ya, musik boleh indah, tapi kalau orang yang memuji dan yang memainkan peralatan musik itu jauh dari Tuhan, firman bukan acuan. Dia yang disebut anupokritos. Ya, jadi itu pengertian pertama ya. Jadi saya lanjutkan lagi. Yang B. Matius 23 ayat 28. Demikian juga kamu di sebelah luar kamu tampak benar di mata orang, tapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Nah ini lebih jelas lagi, Ini menunjuk orang yang antara perbuatan dan hati bertolak belakang. Luarnya itu bersih, dalamnya kotor. Itu seperti gelas yang luarnya bersih, dalamnya tidak dicuci, kotor. Nah, lalu Alkitab juga menyatakan ini. Yang ada di dalam itu kemunafikan dan kedurjanaan. Artinya dia bukan saja orang yang kadang-kadang melanggar firman, tetapi orang yang betul-betul tidak respect terhadap firman. Hingga firman itu bukan acuan. Acuannya adalah apa yang baik bagi dirinya. Nah, sebagai contoh bagaimana luar dan dalam itu berbeda,
Itu ada dalam Matius pasal 26 ayat 48 sampai 50. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang telah kucium itu, itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Jadi ciuman itu di Timur Tengah ada ciuman di pipi kiri dan pipi kanan. Itu laki dan laki. Nah, ciuman itu menandakan tanda persahabatan. Nah, tetapi Yudas melakukan itu bukan sebagai tanda persahabatan. Dia melakukan pengkhianatan. Dia berkata kepada pasukan Romawi dan orang-orang yang mengikuti dia, "Orang yang kucium itu kamu tangkap." Jadi dia menggunakan hal yang budaya yang baik dirusak hingga kemudian antara luar dan dalam beda. Dia mencium tetapi hatinya dia sedang menjual Yesus. Nah, orang-orang seperti inilah yang kadang-kadang menyebabkan kalau di dalam bisnis orang bisa tertipu. Ya. Dandanannya oke, ngomongnya fasih, lalu apa yang disampaikan itu menarik. Orang kejeblos di situ. Karena antara luar dan dalam beda. Itu hal yang kedua. Berarti sama dengan hipokrites ya? Ya. Orang yang hatinya dengan perbuatannya berbeda. Ya. Yang ditunjukkan dengan apa yang di dalam itu berbeda. Pak Gunawan tadi di dalam penjelasan yang pertama mengenai tidak munafik atau anupokritos itu kelihatannya lebih berkaitan dengan hubungan antara kita dengan Tuhan ya. Ya. Jadi orang yang berhikmat adalah orang yang anupokritos. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu benar-benar bersumber dari hati ya. Jadi dan tadi kalau dijelaskan itu kan berkaitan dengan ibadah ya, dengan ibadah. Berarti kita harus aware ya bahwa kita ini orang berhikmat apa enggak itu bisa dilihat dari bagaimana cara kita beribadah. Ya. Kalau di dalam ibadah kan kita memuji nama Tuhan. Kita memujinya hanya itu karena sebuah liturgi, hanya sebuah kebiasaan saja, atau kita datang ke dalam gereja, kita beribadah, kemudian kita menyanyi memuji Tuhan, tetapi itu sebagai ekspresi dari ucapan syukur kita dan kekaguman kita kepada Tuhan. Ya. Kita takutnya kalau orang menjadikan itu sebagai sebuah kebiasaan, jadi maknanya hilang ya, sehingga harusnya kita mengagungkan Tuhan, tetapi itu hanya sebuah formalitas saja begitu. Dan saya rasa Tuhan masa dari surga dia nggak ngelihat sih hati kita begitu ya. Mungkin bisa jadi misalnya taruhlah di dalam lagu sukacita kita bisa menari, kita bisa mengekspresikannya dengan gerakan tubuh kita, tetapi kita maknanya sebenarnya kita jauh dari Tuhan. Di rumah dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak menjalankan kebenaran firman Tuhan, itu berarti orang yang munafik ya, atau orang yang tidak berhikmat atau anupokritos itu. Ya. Kemudian di dalam penyembahan kita juga mungkin kayak gitu ya. Jadi kadang-kadang begini, kadang-kadang ada orang-orang yang mempersalahkan begini. Ini kan berkaitan dengan ibadah. Kalau kita beribadah, kita memuji nama Tuhan, berarti kita melakukannya dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, ya, untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan dengan sungguh-sungguh. Tapi kadang-kadang kan ada orang-orang yang tidak memahami hal ini, ya, bahwa kita menyanyi untuk Tuhan, sehingga kemudian ada orang-orang yang komentar begini, aduh lagunya kok nggak enak, aduh musiknya kok nggak enak, aduh suasananya kok nggak enak begitu. Sebenarnya problemnya ada di dalam diri dia ya, karena problemnya bukan kepada pemusik, bukan kepada pemuji, tetapi
problemnya di dalam diri dia, hubungannya dia dengan Tuhan itu dekat atau tidak. Kalau dia dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, dan dia sadar mengenai hal ini, dia berarti akan nggak peduli musiknya jenis apa, kemudian nggak peduli yang main siapa, orang yang benar-benar expert di situ atau yang biasa-biasa saja, itu dia tidak peduli dengan hal itu dan tidak terganggu ya Pak Gunawan ya. Karena seringkali kan ada orang yang seperti itu ya. Jadi yang dipersalahkan itu orang lain. Kalau dia pulang ibadah dia dengar khotbah kok nggak dapat apa-apa lah. Yang disalahkan pembicaranya. Padahal kita harus berbesar hati koreksi ada apa dengan kita begitu. Karena firman Tuhan itu hidup kan. Ya. Siapapun juga yang menyampaikan, tapi kalau kita memang siapkan hati kita, maka firman itu pasti akan berbicara kepada kita. Kira-kira begitu Pak Gunawan ya? Jadi memang harusnya dari sumbernya dari hati. Hati itu bagaimana? Nah, karena ada waktu-waktu di mana kita bersekutu dengan Tuhan gitu. Oke, kita lanjutkan dengan nomor 3. Firman yang ditabur pada hati yang iri, penuh perselisihan, tidak akan berbuah yang baik. Nah, saya akan bacakan 1 Korintus pasal 3 ayat 2 sampai 4. Susulah yang kuberikan kepadamu bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan kamu hidup secara duniawi? Karena itu, jika ada seorang berkata, aku ini dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah itu menunjuk bahwa kamu manusia duniawi dan bukan rohani? Nah, saudara perhatikan. Di dalam ayat yang ketiga, dikatakan ada iri hati dan ada perselisihan. Tapi ada 2 tokoh besar yang namanya Paulus dan Apolos itu yang menabur firman. Tapi karena ada iri dan perselisihan di tengah jemaat, maka apa yang ditabur tidak berbuah. Jadi iri dan perselisihan itu menghimpit firman, hingga firman tidak bertumbuh. Sehingga ayat 2 dikatakan susu yang aku berikan. Artinya apa? Itu masih bayi rohani. Jadi mungkin sudah 5 tahun, 7 tahun, tetapi masih bayi. Masih susu, makanan keras, tidak bisa. Nah, saya mungkin bisa menjelaskan begini. Tidak bertumbuh karena bayi rohani itu gini. Bayi rohani itu orang-orang yang maunya mendengar hal-hal yang sifatnya memberkati, menguntungkan kita. Pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, dan segala kebaikan Tuhan, itu dia mau dengar. Tapi ketika orang percaya dituntut untuk menjadi murid, orang percaya dituntut untuk menjadi pikul salib, sangkal diri, sesuatu yang tidak enak, dia tolak. Jadi artinya ini secara iman kerdil. Secara iman kerdil. Nah itu sebabnya kadang-kadang orang yang duduk bersebelahan bisa menerima berkat yang berbeda. Kenapa? Kalau dalam hatinya itu yang satu itu ada ketulusan, maka dia akan, waduh hari ini saya dapat berkat dalam kebaktian 1, kedua atau ketiga. Tapi orang yang di sebelahnya
bisa berkata, aku kok enggak dapat apa-apa ya. Nah itu karena firman sudah pujiannya, dia tidak sepenuh hati cari Tuhan. Yang kedua, firman-Nya bantut karena dia di dalam hatinya ada iri, ada segala yang sifatnya duniawi. Ya. Jadi dari sini kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa anupokritos itu penting ya. Artinya kita harus tidak membedakan, tetapi juga kita harus tahu, lihat firman itu tumbuh atau tidak dalam hidup kita. Memang ada kemungkinan firman yang disampaikan itu kurang sistematis, lalu lari ke sana kemari, ada kemungkinan. Tapi tidak kurang juga. Memang hati itu tidak siap, istilahnya gini. Sawah yang belum dibajak, maka ketika ditaburi dengan padi, ditaburi dengan gandum jelai, tidak akan bertumbuh dengan baik. Nah, kalau kita lihat dari keseluruhan Yakobus pasal 3 tadi, ya, ayat yang ke-17, maka kita bisa menyimpulkan ada 8 perkara yang merupakan dasar untuk kita bisa mengalami apa yang disebut hikmat Allah. Ya. Jadi begini, hikmat sorga itu landasannya kebenaran. Ada damai sejahtera, ada kemurnian, dan macam-macam gitu. Nah, berarti sebetulnya yang namanya Yang namanya hikmat dari Tuhan bukan saja penyelesaian atas masalah tertentu. Biasanya kita, orang itu berhikmat. Itu karena biasanya kita anggap bisa memberi nasihat yang baik. Tapi Yakobus tidak menekankan itu. Walaupun hikmat itu di dalamnya ada kata-kata bijak. Tapi lebih pada value, nilai-nilai kehidupan yang harus dibangun. Dan ketika itu dibangun, semua tindakan kita akan dianggap sebagai berhikmat dari Tuhan. Tidak munafik, tidak ini, tidak itu. Sebaliknya, kalau hati itu tidak benar, maka Alkitab mengatakan di dalam Yakobus 3 ayat 13 dikatakan, di sana ada iri hati, di sana ada perselisihan. Itu kalau hikmat dunia begitu. Jadi sebetulnya bedanya hikmat sorga dan hikmat dunia itu di dalam nilai-nilai yang dipakai untuk kehidupan kita. Pedoman hidup kita. Kalau pedoman hidup kita itu kebenaran, maka yang keluar benar. Kalau nilai hidup kita itu jalan yang kotor, maka yang kotor itu yang terjadi. Jadi Yakobus tidak terlalu menekankan, mungkin Yakobus hanya melihat kata-kata yang bijak itu hanya bijak dalam arti bukan salah ngomong ya, tapi nasihat-nasihat, petuah-petuah yang baik itu mungkin 20%, 80% hikmat sorga itu adalah perilaku kita. Pak Gunawan, berarti kalau kita setelah kita mempelajari mengenai hikmat dan mengerti maknanya yang sangat dalam, kita tidak heran kenapa Salomo minta hikmat kepada Tuhan. Kalau kita tidak belajar mengenai hikmat, pemahaman hikmat dari kitab Yakobus pasal yang ketiga, mungkin kita akan ngomong begini, kok cuma minta hikmat aja ya Salomo ya,
cuma minta kepandaian karena pemahaman kita cuma hikmat itu adalah bijaksana, kepandaian atau kebijaksanaan. Tetapi sebenarnya dari penjelasan Yakobus, hikmat itu lebih kepada nilai-nilai kekristenan ya, nilai-nilai kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan yang ada pada kita. Jadi Salomo dia bukan cuma minta kepandaian, tetapi dia minta supaya hidupnya itu dipenuhi dengan nilai-nilai surga ya, nilai-nilai dari firman Tuhan sehingga dia bisa menjadi berkat buat orang lain ya. Dan saya rasa ini kalau seandainya kita orang percaya, kita memahami makna penjelasan mengenai hikmat dan kemudian kita melakukan ini saja dalam hidup kekristenan kita, saya rasa kita menjadi orang Kristen yang dalam tanda kutip sudah makin sempurna begitu ya Pak Gunawan. Di samping ada banyak juga pelajaran-pelajaran firman Tuhan yang lain tentu ya. Tapi kalau kita memahami hikmat ini dan kemudian kita menjalankannya. Tadi kan ada 8 poin: murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, buah-buah yang baik, tidak munafik dan tidak memihak. Kalau kita memahami arti hikmat dan menghidupinya, saya rasa orang-orang Kristen ini orang-orang Kristen yang benar-benar akan memuliakan Tuhan dan hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang ya. Ini sesuatu yang luar biasa yang kita harus belajar untuk kita menjalankannya dalam hidup kita. Nah, tadi kan disebut Salomo. Salomo memang hidup benar di awal, tapi buntutnya tidak. Jadi artinya kalau hikmat dalam arti mengelola kerajaan dia masih oke. Tapi nilai-nilai kehidupan yang disebutkan oleh Yakobus sudah tidak dimiliki di akhir kehidupannya. Nah, itu sebabnya kita perlu bukan saja berjaga di awal, di pertengahan perjalanan, tapi juga sampai akhir. Sekian pemahaman Alkitab pada malam hari ini. Kita akan berdoa untuk mengakhiri pertemuan kita. Kami datang kepada Engkau Tuhan, ajar kami bukan menjadi pendengar saja, tetapi kami menjadi pelaku firman, hingga kami boleh menjadi teladan, menjadi contoh dalam kehidupan keseharian kami. Ketika orang melihat bagaimana kami hidup, orang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Dengan demikian selesai sudah pendalaman Alkitab malam hari ini. Tuhan memberkati.